Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi minggu lalu ya, mengelola keragaman karena kesalahan dari saya sendiri. Mohon maaf sebelumnya. Oke, selanjutnya Mas Bintang. Itu latar belakangnya adalah jadi dalam era globalisasi ini dan digitalisasi, organisasi dihadapkan pada keberagaman sumber daya manusia yang semakin tinggi. Perbedaan usia, gender, suku, agama, serta budaya dan juga pendidikan, serta cara berpikir menjadi realitas yang tidak dapat dihindari pada era sekarang ya. Jadi apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat memicu konflik pada organisasi tersebut. Dan sebaliknya, bila dikelola dengan secara efektif, maka Apa? Saya gak kerungu. Apa? Oh, banyak kan aku. Aku aja sih di. Biasanya lu nonton. Mas ya, aku udah kerungu apa lagi. Kes apa? baik, saya lanjutkan. Jadi apabila tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini akan menjadi sumber untuk memicu adanya dalam organisasi tersebut. Namun sebaliknya, bila keberagaman ini dikelola dengan baik, maka menjadi sumber inovasi, kreativitas, dan juga keunggulan kompetitif bagi organisasi tersebut. Dan pentingnya mengelola keragaman adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, mendorong inovasi dan kreativitas, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan juga mendukung keberlanjutan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, Mas. Apa sih yang dimaksud dengan keragaman atau diversity? Diversity adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dan menurut para ahli manajemen, keragaman mencakup seluruh atribut yang membuat seseorang berbeda dari individu yang lainnya. Dan bentuk keragaman ada dari jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama, pendidikan, status sosial ekonomi, kemampuan fisik, lalu pengalaman kerja, serta cara berpikir dan perspektif dari masing-masing individu. Selanjutnya, Mas. Konsep mengelola keberagaman. Jadi mengelola keragaman adalah proses menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk seluruh individu dapat berkompetisi, berkontribusi secara optimal tanpa mengalami diskriminasi atau intimidasi dari salah satu pihak. Gitu. Dan tujuannya ialah pertama pastinya untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua menciptakan kesetaraan kesempatan. Lalu yang ketiga memaksimalkan potensi SDM yang ada. Dan yang terakhir meningkatkan kinerja organisasi. Jadi fokus utamanya dari mengelola keberagaman ini adalah untuk diseragamkan. Jadi perbedaan ini untuk diseragamkan. Tetapi untuk dikelola agar menghasilkan nilai tambah yang lebih bagi organisasi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya. Untuk dimensi keragaman ini ada dua ya. Jadi dari keragaman primer dan keragaman sekunder. Keragaman primer ini adalah karakteristik yang cukup sulit untuk dirubah, yaitu ada usia. Sulit untuk mengubah usia ya, kecuali kita membayar orang untuk di atas kertas, seperti itu. Yang kedua gender. Gender juga sulit untuk dirubah, tapi bisa, tapi sulit. Maksa. Iya. Selanjutnya ada ras. Ras ini juga cukup sulit untuk dirubah ya, karena sudah memiliki karakteristik yang berbeda masing-masing dari ras tersebut. Etnis juga, lalu kondisi fisik ini juga cukup sulit dirubah ya. Yang dimaksud kondisi fisik di sini juga postur tubuh dari masing-masing daerah itu juga biasanya berbeda. Itu sulit juga untuk dirubah. Lalu keragaman sekunder itu sebaliknya, itu adalah karakteristik yang memungkinkan untuk dirubah. Yang pertama pendidikan, bila kita memiliki kemampuan dan kemauan yang lebih, kita bisa merubah pendidikan kita jauh lebih baik. Seperti itu. Yang kedua ada pengalaman kerja, status perkawinan juga bisa dirubah, mau punya istri, suami, janda, atau gimana, terserah. Lalu pendapatan juga kita memiliki kemampuan untuk merubahnya, juga lokasi geografis, kepercayaan dan nilai pribadi.
Selanjutnya, manfaat keragaman dalam organisasi. Yang satu, meningkatkan kreativitas, ialah perbedaan perspektif menghasilkan ide yang lebih beragam. Yang kedua, mendorong inovasi, yaitu berbagai pengalaman melahirkan solusi yang efektif. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, keputusan didasarkan pada berbagai sudut pandang. Nah, dari tiga ini juga merupakan peran penting ya dari seorang manajer atau leader dari organisasi tersebut, karena dari kita bisa melakukan 3 poin ini sebagai manajer ya, itu kita bisa mendapatkan timbal balik atau mendapatkan masukan yang cukup banyak ya untuk masa depan organisasi tersebut, seperti itu. Yang keempat, meningkatkan reputasi organisasi. Organisasi yang inklusif lebih dipercaya masyarakat. Ini hasil dari 3 poin yang sebelumnya. Bila tercapai, maka poin keempat ini otomatis akan mengikuti. Lalu yang kelima, memperluas jangkauan pasar, mampu memahami kebutuhan konsumen yang beragam. Nah, ini contoh sedikit mungkin dari KFC ya. Kita tahu KFC itu bukan bisnya di Indonesia. Nah, tapi internal dari KFC ini dia tahu kalau ada potensi bila ekspansi ke luar itu mungkin akan mendapatkan income yang lebih besar. Namun tantangannya adalah keberagaman itu. Maka dari sana kita tahu kan karakteristik orang Indonesia itu karbohidratnya dari mana? Nasi putih. Sedangkan orang kita anggap aja Amerika yaitu kan kentang seperti itu. Maka dia berinovasi, mungkin dapat masukan dari internalnya yang dari Indonesia, maka ada menu nasi seperti itu. Selanjutnya, tantangan dalam mengelola keragaman. Stereotip, yaitu penilaian terhadap individu berdasarkan kelompok tertentu. Ini sering ditemukan ya di organisasi, dimanapun pasti ditemukan. Diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok, lalu prasangka, sikap negatif terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang objektif. Nah, ini yang cukup bahaya ya menurut saya ya. Menurut kami cukup bahaya karena jika kita mengambil keputusan tidak secara objektif ya, itu maka akan berbuah buruk ke belakangnya seperti itu. Akan berefek buruk ke kita sendiri dan ke orang lain. Entah itu jangka panjang atau jangka dekat kita nggak tahu. Cuman itu buruk seperti itu teman-teman. Lalu ada konflik budaya, perbedaan nilai dan kebiasaan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini yang karena kita ada di Indonesia, kita harus pandai ya untuk mengelola organisasi kita. Bila kita bicara perusahaan yang cukup besar atau yang sudah multinasional, itu akan bertemu dengan banyak teman-teman kerja yang punya nationality beragam seperti itu. Selanjutnya, hambatan komunikasi, perbedaan bahasa, gaya komunikasi dan persepsi. Nah, ini tidak bicara internasional ya, kita beda daerah saja sudah sebenarnya ada bias ya. Jadi di daerah Malang dan Jakarta, mungkin Kalimantan, satu kerjaan kadang masih ada perbedaan cara bicara seperti itu. Selanjutnya, sampai nih. Itu. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi mengelola keberagaman. Yang pertama yaitu membangun budaya inklusif, di mana kita bisa menghargai perbedaan. Setelah itu mengutamakan kesetaraan, terus juga mendorong partisipasi untuk seluruh anggota. Dan yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan, di mana perusahaan ini memberikan pelatihan atau pendidikan kepada setiap anggota di dalam pekerjaannya, atau diajarkan untuk gimana sih cara komunikasi yang baik dalam berorganisasi ya. Lalu juga menekankan untuk peraturan bagaimana kita itu tidak mendiskriminasi seseorang. Lalu yang selanjutnya itu adalah kepemimpinan inklusif, di mana kita menerapkan kepemimpinan yang adil, habis itu terbuka, objektif, dan dapat menghargai sesama. Next. Lalu kebijakan organisasi yang adil, yaitu rekrutmen tanpa pandang bulu, atau entah itu dari orang luar atau dari orang dalam. Kita juga harus melihat dari segi kemampuan tersebut.
Lalu yang kedua yaitu kesempatan promosi yang setara dan sistem penilaian berbasis kinerja. Jadi kita juga menilai dengan adil dan kita juga mempromosikan seseorang itu dengan sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu untuk komunikasi efektif yaitu dialog yang terbuka. Terus dalam mengambil keputusan kita harus melalui musyawarah mungkin. Lalu yaitu penyelesaian konflik secara konstruktif. Dan yang selanjutnya yaitu membangun kolaborasi tim, di mana kita dituntut untuk bisa bekerja sama meskipun kita berbeda pendapat atau berbeda latar belakang ataupun pemikiran. Next. Nah, untuk mengolah keberagaman dalam dunia kerja, relevansi bagi profesi akuntansi yaitu akuntan itu bekerja dengan klien yang beragam, tim lintas fungsi dan lingkungan bisnis global. Lalu pentingnya keragaman dalam akuntansi yaitu meningkatkan kualitas audit, di mana mengurangi kita untuk bertindak melakukan kecurangan, lalu juga mengurangi bias dalam pengambilan keputusan, terus memperkuat etika profesional dan memahami kebutuhan klien yang berbeda-beda. Contohnya yaitu tim audit yang terdiri dari berbagai latar belakang dapat mengidentifikasi resiko dari berbagai sudut pandang. Next. Di sini kami menyediakan sedikit video mengenai studi kasus tentang keberagaman tersebut. Tesla adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk berbasis di Palo Alto, California. Perusahaan ini memiliki spesialisasi di mobil listrik, komponen mesin, dan juga memproduksi perangkat pengisi ulang baterai. Tesla Motors didirikan tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning di St. Charles, California sebagai pengembang dan produsen mobil sport listrik kelas atas. Kasus rasisme baru-baru ini terjadi menimpa mantan karyawan kontrak yang bekerja di pabrik Tesla pada tahun 2015 bernama Owen Diaz. Diaz menuturkan ia mengaku kerap mendapat perlakuan tak menyenangkan seperti perilaku rasisme dan dihina oleh rekan-rekan kerjanya. Perlakuan rasis yang diberikan oleh rekan-rekannya seperti menggunakan julukan yang tidak pantas karena warna kulit. Ia mengaku selama ini tak hanya dia mendapat perlakuan tak menyenangkan itu. Beberapa kali dirinya mengadukannya ke pihak manajemen Tesla, namun laporannya selalu diabaikan. Owen Diaz kemudian mengambil langkah berani untuk menggugat Tesla. Berdasarkan hasil dari pengadilan distrik di bagian utara California, Amerika Serikat, pada Senin 5 Oktober 2021, memerintahkan Tesla untuk membayar ganti rugi sebesar $130 juta kepada Owen Diaz. Tesla dinyatakan bersalah karena menutup mata dan membiarkan ejekan rasial di lingkungan pabrik mobil listriknya di California Utara. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap masalah yang terjadi pada Tesla, tindakan rasisme yang dialami oleh Owen Diaz selaku karyawan kontrak pada perusahaan Tesla bukan kali pertama tindakan rasisme yang terjadi. Sebelumnya telah terjadi beberapa kasus tindakan rasisme, namun kebanyakan dari kasus-kasus tersebut hanya diselesaikan lewat jalur arbitrase. Penyelesaian masalah rasisme melalui jalur arbitrase ini memiliki dampak yang cukup merugikan dari sisi karyawan yang menjadi korban. Jalur arbitrase ini membatasi pemulihan karyawan untuk setiap kesalahan yang mereka perbuat, menghalangi karyawan untuk menuntut di pengadilan ketika terjadi tindak diskriminasi ataupun pelecehan, serta karyawan yang menjadi korban harus merahasiakan fakta yang mendasari pelanggaran atas hasil kasus. Dampak-dampak yang telah disebutkan tersebut tentu memiliki efek buruk di mana dapat merugikan karyawan sebagai korban, mengurangi semangat dan produktivitas dalam bekerja, serta para pemangku kepentingan di Tesla tidak dapat mengetahui perilaku rasisme yang terjadi karena disembunyikan akibat hasil persetujuan dari arbitrase. Alasan yang mendasari terjadinya tindakan rasisme yang ada pada perusahaan Tesla yaitu adanya perbedaan dari karyawan-karyawan yang beragam seperti beragamnya tingkat usia, ras, suku, etnis, gender, dan lain sebagainya. Lalu kurangnya komunikasi yang dilakukan antar karyawan yang berbeda ras ataupun etnis, serta adanya perlawanan budaya yang dilakukan oleh segelintir karyawan yang tidak menerima budaya ataupun etnis lain masuk ke dalam lingkungan mereka. Seperti misalnya orang-orang kulit putih yang tidak menerima kehadiran orang kulit hitam di lingkungan mereka.
solusi serta bentuk implementasi konkret yang dapat dilakukan oleh Tesla dalam mengatasi kasus rasisme yang terjadi, yaitu dengan cara pertama, yaitu membiasakan budaya perilaku kontak yang baik antar kelompok maupun antar individu. Kedua yaitu merancang program manajemen konstruktif. Tujuan dirancang program ini adalah untuk mencapai persetujuan dan meningkatkan hubungan antar karyawannya. Ketiga yaitu perusahaan Tesla harus dapat menciptakan iklim komunikasi yang mendukung. Ciri iklim komunikasi yang mendukung adalah bersifat deskriptif atau tidak evaluatif, mengambil orientasi masalah, serta komunikasi yang dibangun tetap berlandaskan empati dan kesetaraan. Ya, setelah kita melihat video tersebut, kita akan lanjut pada slide selanjutnya, yaitu apa sih dampak positif setelah kita melakukan pengolahan terhadap keragaman, yaitu jika kita kelola dengan baik, maka dapat meningkatkan loyalitas pada karyawan, lalu yang kedua meningkatkan kepuasan kerja, terus menurunkan tingkat konflik antar karyawan, lalu juga meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut, terus memperkuat daya saing organisasi dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Serta yang paling utama itu mungkin dari kepercayaan masyarakat juga semakin bertambah ya, karena kesulitan antar pegawai satu sama lain, dan juga tentang pandangan masyarakat atau kita bisa sebut sebagai opini mereka terhadap perusahaan yang kita jalankan sekarang. Next. Jadi kesimpulan pada malam hari ini dari kelompok kami yaitu keragaman merupakan realitas yang tidak dapat dihindari organisasi modern. Dan keragaman juga mencakup perbedaan karakteristik individu baik yang bersifat primer maupun sekunder yang bisa diubah maupun tidak bisa diubah. Lalu pengelolaan keragaman yang efektif dapat meningkatkan inovasi dan lain-lain, serta tantangan seperti stereotip, prasangka, dan diskriminasi dapat diatasi melalui budaya inklusif dan kepemimpinan yang adil. Dan dalam bidang akuntansi, kemampuan mengelola keragaman menjadi kompetensi yang penting untuk menghadapi lingkungan bisnis global. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya kita persilakan untuk berdosen dan teman-teman audiens baik yang online maupun offline untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Kayaknya sudah jelas. Kayaknya sudah jelas semua. Silakan Pak Arfi. Bagaimana organisasi dapat membuktikan bahwa keragaman benar-benar meningkatkan produktivitas, bukan hanya menjadi slogan perusahaan? Mau langsung dijawab apa gimana Pak? Bebas mas, sedikit dulu, gak apa-apa dijawab semua. Oh. Cara organisasi untuk gimana Pak tadi Pak? Bagaimana organisasi? Oh, dikit dulu wis, dikit dulu aja wis. Bagaimana dapat membuktikan Bahwa keragaman benar-benar meningkatkan produktivitas? ada lagi? Bagaimana organisasi dapat membuktikan bahwa keragaman oh ya. Silakan teman-teman kelas online kalau mau mengajukan pertanyaan, raise your hand.
primer dan sekunder. Nah, dari saya pertanyaannya kan tadi kamu jelaskan bahwa keragaman primer itu seperti apa, keragaman sekunder seperti apa. Kalau saya tangkap keragaman primer itu adalah satu keragaman yang sulit diubah gitu ya. Kalau yang keragaman sekunder itu adalah sumber-sumber keragaman di mana mereka masih bisa diubah. Menurut Anda dengan perbedaan sumber keragaman seperti itu, bagaimana organisasi itu harus menanggapi berbagai keragaman yang ada? Jadi bagaimana dia menanggapi keragaman yang primer dan bagaimana dia menanggapi keragaman yang sekunder? Apakah sama saja atau berbeda? Silakan. Selanjutnya, Siapa yang mau tanya? silakan Mas Yudi. Bagaimana kita itu menangani kalau di sebuah organisasi itu ada sebuah konflik misalnya taras apa ini, bagaimana kita itu bisa menanganinya dengan efektif tanpa menimbulkan rasa kayak kok dia lebih memihak ke salah satu sisi, jadi biar fair. Oh ya, adil. Selanjutnya, cuma 3 aja. Mbak Cherry sih. Oke. Baik, mungkin saya akan menjawab dari Mbak Feby dulu. Bagaimana cara perusahaan dapat memberikan keberagaman itu dapat meningkatkan produktivitas, gitu Mbak. Jadi cara perusahaan membuktikannya itu harus ada data ditambah sebelum serta sesudahnya. Gitu. Jadi menurut ini Mbak ya, menurut Google ini ada framework yang biasanya dipakai perusahaan besar seperti Google dan McKinsey untuk mengukur tersebut ya. Yang pertama ukur dulu dari baseline-nya. Metrik yang diukur yang dipakai ialah output revenue per employee, jumlah project selesai per quarter, target KPI yang tercapai itu berapa persen. Lalu kualitasnya, inovasi dari jumlah ide yang diajukan oleh karyawan tersebut, kecepatan serta retensi. Terus bandingin tim yang beragam versus homogen. Lalu selanjutnya ada ukur kualitas pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada hubungan ke engagement karyawan. Dan yang terakhir ada pakai data bukan perasaan. Ini menurut pengalaman saya Mbak ya. Saya punya teman Mbak. Jadi kebetulan teman saya ini kerjanya di luar negeri ya kan. Terus dari perusahaan tersebut dia tuh curhat gitu Mbak. Kalau orang Indonesia itu berbeda dengan orang lokal mereka. Maksudnya mayoritas orang Indonesia yang kerja di sana itu memiliki giat yang lebih besar, terus memiliki kemauan, terus dia tuh tahan banding, terus nggak gampang sambat seperti itu. Nah, lalu dia tuh perusahaan tersebut akhirnya meng-hire lebih banyak warga Indonesia untuk kerja di sana, dan akhirnya culture baiknya dari Indonesia itu yang dimana maksudnya orang Indonesia ini misalnya 1 jam yang orang lokal itu cuma bisa dapat 100, orang Indonesia ini bisa beberapa kali lipat seperti itu akhirnya ke bawah. Nah dari sana menurut saya cara perusahaan tersebut untuk managing di sebuah diversity itu baik sih Mbak.
Seperti itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Cukup terjawab belum? Siap. Sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bu dosen. Sampai. Coba aja. Kalau di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen yang kedua, yaitu bagaimana organisasi harus menanggapi keragaman primer dan sekunder. Nah, sebelumnya kita harus memahami apa sih itu keragaman primer. Kalau keragaman primer itu sulit diubah dan sekunder itu bisa dirubah. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya alami di bagian KFT ya, kalau untuk keragaman primer kita itu cenderung untuk bisa menyesuaikan. Jadi kalau Gen Z itu terkadang dalam ini kan dari misalnya dari segi usia. Kalau dari Gen Z itu biasanya mereka dalam berkomunikasi itu lebih ceplos-ceplos. Terus kalau untuk mengenai pekerjaan juga cenderung lebih santai, tapi pekerjaannya lebih cepat. Nah di situ kita mungkin bisa agak menyesuaikan selama itu tidak melenceng dari profesionalisme kerja. Atau juga kita juga bisa melakukan training tadi. Meskipun itu sulit diubah kebiasaan mereka, tapi melalui training itu seenggaknya ada sedikit perubahan. Itu kalau dari keragaman primer yang di bagian usia ya, yang saya ada selama ini. Kalau yang etnis itu menurut saya masih bisa diatasi dengan baik sih kalau dari yang saya alami. Lalu juga untuk keragaman sekunder, untuk dari segi pendidikan, pengalaman kerja, istilahnya berbeda latar belakang mungkin ya. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya rendah. Nah kita harus bisa menyesuaikan cara bagaimana kita berbicara dengan mereka. Kalau kita atau juga kita bisa menyesuaikan apa sih posisi mereka. Kalau posisi mereka di bawah kita harus menyesuaikan bahasa mereka yang mereka pakai sehari-hari itu seperti apa. Nah kalau kita lagi berbicara dengan atasan direktur atau CEO, mungkin kita lebih mungkin lebih formal ya. Nah untuk mengatasi keragaman yang sekunder seperti ini, mungkin kita juga bisa melakukan training tadi. Juga sama sih sebenarnya intinya. Jadi untuk menyamaratakan konsep seseorang itu mungkin kita harus melakukan pelatihan secara bertahap ya. Jadi melalui pelatihan tersebut sedikit demi sedikit mereka mungkin bisa berubah. Nah berbeda kalau mereka tetap seperti itu kan di perusahaan ada pasal-pasal yang nah itu mungkin kita bisa kenakan ke situ. Kalau memang tidak bisa dirubah baru kita keluarkan SP3 seperti itu. Mungkin dari Mas Imam ada yang ditambahkan? Sudah. Selanjutnya pertanyaan dari maaf sudah cukup terjawab. Mohon maaf, ini ada dari Kak Arinur yang dari online. Gimana Kak? Mohon maaf bisa diulangin? Sepertinya dari Kak Arinur mau bertanya, soalnya tadi angkat-angkat. Silakan Kak Ari. Maaf saya kurang. Ya, izin bertanya. Silakan. Saya nggak tahu ini pertanyaannya udah tanyakan sama teman offline apa enggak, soalnya agak nggak kedengeran kecil. Ini saya mau tanya, jika kalian menjadi pemimpin, dari sudut pandang kalian itu bagaimana cara mencegah terjadinya diskriminasi dalam awal proses rekrutmen itu, bagaimana cara Anda atau seleksi apa yang akan kalian lakukan, hal-hal apa yang akan kalian sampaikan ke calon karyawan itu, terutama yang berasal dari latar belakang perbedaan suku atau gaya bahasa. Terima kasih. Baik. Ini nunggu. Oh ya. Saya menjawab pertanyaan dari Mas Yudhistira dulu ya Mbak. Oke. Oke. Pertanyaan dari Mas Yudhis, bagaimana kita menanggapi kalau di sebuah organisasi ada konflik ras secara efektif gitu ya? Nah ini menurut kami
adalah peran pentingnya dari leader ya, Mas. Dari manajernya atau leadernya atau PIC dari tim tersebut. Karena bagaimanapun cara memandang sesuatu masalah dari manajer atau leadernya itu harus benar-benar objektif dari masalah yang ada, tidak boleh berpihak dari salah satu individu saja, seperti itu. Jadi bila ada konflik seperti ini, leader tersebut harus menempatkan diri secara netral di tengah, menampung semua masalah dari point of view masing-masing individu, lalu memberikan solusi yang ada, seperti itu. Dan tetap kuncinya memang harus objektif, Mas. Karena misalnya ada ini sedikit pengalaman juga, Mas ya. Mungkin terus saya punya teman kebetulan leader, dia itu kebetulan punya pasangan di tempat kerja yang sama seperti itu, Mas. Dan pasangannya ini sedang berkonflik dengan temannya kan, kayak gitu. Nah, karena kebetulan ini pasangan, leadernya ini nggak objektif, Mas. Jadi dia tetap condong ke pasangannya. Itu contoh kecilnya seperti itu, Mas. Jadi memang kuncinya tetap di leadernya, seperti itu. Terjawab, Mas? Siap. Monggo, Mas. Pertanyaannya online. Pertanyaannya intinya adalah bagaimana cara perusahaan itu menanggapi keberagaman dari ras, terus agama dan lain-lain. Itu gimana cara kayak mengadakan training apa yang cocok dan relevan untuk kondisi tersebut, Mas? Kan sampai HRD ya. Ayo, coba. Harus tulis di saja. Mungkin saya mulai menjawab saja, Mbak ya, karena waktu juga sudah mulai malam. Jadi kalau menurut saya sebetulnya untuk proses rekrutmen kayak gitu mungkin tetap sama ya umumnya ya, di role HRD mungkin ya. Karena seorang HRD pun sebenarnya menurut saya itu harus tidak boleh membeda-bedakan kayak gitu sih. Mungkin sering ditemukan di perusahaan yang multinasional ya, dan sama. Menurut saya itu sih, Mbak. Jadi untuk proses rekrutmen yang diadakan menurut saya harusnya sama aja sih untuk semua perusahaan. Cuman untuk proses seleksinya mungkin lebih kompleks untuk perusahaan yang multinasional karena di sana lebih banyak bertemu dengan case-case seperti itu. Menurut saya seperti itu. Menurut Mas Bintang? Cukup. Cukup, Mas. Mungkin sudah terjawab, Mbak? Ya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Saya kasih feedback untuk jawaban dari pertanyaan saya sendiri terkait dengan rekaman primer dan rekaman sekunder. Jadi cara menanggapi dua keragaman itu akhirnya berbeda atau tidak? Menurut Anda seharusnya berbeda atau enggak organisasi menanggapi keragaman yang sumbernya berbeda ini? Kalau menurut saya, menurut saya hampir sama sih. Hampir sama. Hampir sama. Bedanya dong. Soalnya selama ini yang saya jalankan, yang teman saya jalankan, partner saya jalankan itu seperti itu. Jadi untuk mengurangi keragaman ini, itu perusahaan mengadakan training. Setelah itu juga dari HRD itu juga menerapkan gimana sih cara atasan itu berbicara kepada bawahan sehingga nggak terjadi istilahnya nggak diremehkan gitu loh Bu. Terus habis itu juga mereka bisa menghargai kita, terus
cara berbicara kita terhadap atasan itu seperti apa. Itu juga diterapkan di training itu sehingga antar generasi, antara Gen Z sama gen yang sebelumnya itu bisa satu pikiran gitu sih. Oke, jadi intinya meskipun ada dua jenis keragaman, tapi tanggapan dari perusahaan tidak berbeda, sama aja. Dari segi apa dulu tadi Bu ya? Enggak, maksud saya itu kan kamu membedakan tuh ada keragaman primer, ada keragaman sekunder. Ya. Berarti kan yang saya tanyakan awal adalah bagaimana organisasi menanggapi dua bentuk keragaman ini, apakah sama atau berbeda? Berarti kan kalau dari jawaban tadi saya simpulkan bahwa sama. Sama. Kalau dari segi usia sama pendidikan. Kalau dari yang lain? Kalau dari segi status perkawinan itu kan mungkin tidak terlalu mempengaruhi ya. Lalu untuk dari pengalaman kerja itu mungkin kita mungkin bisa melakukan survei ya. Gimana sih kerja mereka selama beberapa bulan ini, apakah sesuai dengan pengalaman bekerja mereka yang sebelumnya. Terus habis itu kalau dari segi pendapatan itu mungkin juga nggak terlalu mencolok ya, sehingga kalau dari segi pendapatan gaji dan itu ya. Jangan gitu kan. Oh iya. Teman-teman yang pas online nggak dengar. Ya. Gimana maksudnya yang dari segi pendapatan tadi? Dari segi gaji kan itu berarti. Tidak terlalu mencolok. Apa yang tidak terlalu mencolok? Yang tidak terlalu mencolok itu kan karena yang mengetahui nominal dari gaji tersebut kan hanya pihak RD dan pihak yang berwenang dari pihak karyawan sendiri. Jadi karyawan pun sesama pun itu kan nggak saling mengetahui mereka gajinya berapa gitu. Terus jadi dia tidak berdampak pada bagaimana cara organisasi menanggapi keragaman terkait dengan hal itu. Tidak berdampak sih menurut saya. Tidak berdampak. Ya. Oke. Terus kalau yang lain, mungkin kalau keragaman primer ini nggak bisa diubah ya. Given. Ya. Maksudnya keragaman primer kan ya udah usia given, gender given. Ya. Ya kalau tadi kata Imam. Kalau yang misalkan dari keragaman primer kondisi fisik itu kan mungkin bisa disesuaikan dengan misalkan perusahaan menerapkan tinggi badan sekian itu di posisi mana. Jadi kalau di perusahaan saya itu diterapkan tinggi badan sekian itu cocok untuk helper misalkan. Oh ya. Terus untuk tinggi badan 160 itu untuk menghindari sebuah gap atau kesulitan dalam beroperasi pekerjaan. Itu yang tinggi 160 ditaruh di area gudang. Nah, terus kalau untuk area produksi mungkin karena mesin-mesin itu tinggi, jadi memerlukan karyawan yang tinggi di atas 170. Seperti itu. Saya mungkin mau mendapatkan juga mungkin dari pendidikan juga bisa dilihat untuk ijazah terakhirnya juga, pendidikan terakhirnya itu bisa dioper ke rule gimana ya. Iya. Terus juga lokasi geografis ini mungkin bisa dimutasi ke tempat dia yang lebih dekat seperti itu, domisili. Itu sih. Ada lagi teman-teman yang mau menanyakan? Sudah. Oke. Baik, silakan ditutup presentasinya. Nanti mungkin saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf bila banyak kurangnya. Kami ucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bintang dan Imam. Oke, baik. Menanggapi beberapa pertanyaan. Ini punya siapa? Ini punya siapakah? Tadi catatannya. Oke, isi ya. Oke, baik. Menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk.
dari teman-teman baik yang online maupun offline. Tadi pertanyaan Feby, challenging juga pertanyaan Feby. Bukti bahwa keragaman itu memang meningkatkan produktivitas. Tricky sekali pertanyaannya, karena kita sebetulnya tidak benar-benar bisa membuktikan apakah produktivitas yang meningkat itu dari satu tim atau satu divisi atau bahkan satu organisasi itu benar-benar hasil dari keragaman yang ada di sana. Sebetulnya kita tidak benar-benar bisa membuktikan bahwa sumbernya itu. Tapi at least kita bisa tahu bahwa organisasi telah mengelola perbedaan yang ada di sana dengan baik. Meskipun pasti di dalam organisasi itu pasti ada konflik, ya kan? Jangankan di organisasi yang kita cuman ketemu waktu sudah besar seperti ini, waktu sudah dewasa seperti ini, terus ketemu udah value-nya beda. Kita sama saudara kandung kita aja seleknya kadang luar biasa, ya kan? Kadang kalau ada anak kembar yang lahirnya cuman beda berapa menit pun itu kalau sudah selek ya bisa luar biasa juga gitu kan, apalagi orang-orang yang memang bertemu dengan rekan-rekan kerjanya memang pada saat bekerja gitu kan, pasti seleknya bisa luar biasa. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa kita tidak benar-benar bisa membuktikan hal itu gitu. Apakah memang hal itu adalah atau produktivitas yang meningkat itu adalah hasil dari betapa beragamnya yang ada di tim itu, ataukah sebetulnya kalau diacak lagi juga dia akan seperti itu, maksudnya produktivitasnya tetap aja, dia nggak bisa membuktikan itu. Namun sekali lagi juga saya tekankan bahwa hal itu bisa menjadi bukti adanya produktivitas yang meningkat, itu bisa menjadi bukti bahwa organisasi sudah mengelola hal itu dengan baik, atau at least paling tidak di dalam satu organisasi atau dalam satu tim itu profesionalitasnya sudah muncul dengan baik. Karena kita tahu bahwa kadang kalau kita bicara ya profesional aja kali kayak gitu itu udah kita harus menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada. Ya kan, mau kamu kerja satu cewek di rombong anak cowok atau sebaliknya, ataupun dengan kita harus bekerja dengan budaya ataupun orang yang agama yang berbeda, kita harus menyingkirkan itu dan profesional bekerja. Akhirnya itu bukti bahwa di dalam satu tim atau di dalam suatu organisasi itu memang mereka sudah profesional. Dan kita tahu bahwa profesionalisme itu adalah hasil dari ketika kita bisa mengesampingkan sesuatu yang memang tidak penting. Paham ya? Oke, terus bagaimana cara menangani konflik ini, sekalian menjawab pertanyaan dari Ari tadi terkait dengan apakah sebetulnya ada sih prosedur tertentu di dalam sebuah organisasi untuk mengatasi atau meminimalisasi diskriminasi yang akan terjadi di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa orang yang masuk di dalam organisasi itu sudah pasti berbeda, ya. Selama perbedaan itu, menurut saya, selama perbedaan itu masih di tingkat yang surface level, kalau saya jelaskan minggu lalu masih di tingkat surface level, dan sebetulnya itu tidak boleh menjadi halangan, kecuali kalau memang perusahaan menetapkan cara-cara tertentu kayak tadi usia. Kan kalau misalnya kita bicara terkait dengan pekerjaan yang influencernya perusahaan, atau misalnya dia hal-hal yang harus tampil di muka publik, otomatis kan nggak mungkin dong usia yang direkrut udah kayak saya yang menjelang 40, nggak mungkin gitu. So pasti nantinya delok terus kayak iki kok sing dipasang sing kayak ini kan seperti itu. Tapi yang direkrut adalah batasan usianya paling di usia 25 maksimal, seperti itu aja. Di sisi lain, ketika sebuah organisasi itu ingin merekrut misalnya front office, nggak mungkin dong yang direkrut yang pendek, pasti dia mensyaratkan good looking, seperti itu pasti wajar karena untuk posisi-posisi tertentu. Nah, sebetulnya hal itu dilakukan itu bukan untuk bukan
bukan untuk mendiskriminasi, tapi lebih pada yang memang spesifikasi untuk satu pekerjaan itu bisa apa ya, bisa sangat detail, dan akhirnya kita memilih orang-orang tertentu atau secara fisik orang-orang tertentu yang bisa masuk situ. Sebetulnya kalau kita bicara misalnya ada bukaan lowongan dosen pun sama, tapi mungkin bukan fisik yang dilihat, tapi latar belakang pendidikan. Apakah latar belakang pendidikan ini selaras dari S1 S2-nya gitu. Kalau misalnya S1-nya A, S2-nya B, biasanya nggak mau. Jadi dipilih yang S1 sama S2-nya satu rumpun atau hampir sama seperti itu. Terus juga mungkin juga kalau di Indonesia saat ini masih menerima dosen lulusan S1 karena secara minimalnya adalah lulusan S2 kayak gitu. Jadi di pekerjaan-pekerjaan tertentu itu spesifikasi pekerjaannya mensyaratkan beberapa hal yang mungkin terkait dengan fisik, terkait dengan latar belakang pendidikan, ataupun terkait dengan usia mungkin, ataupun juga terkait dengan pengalaman bekerja. Kalau kita lihat bukaan lowongan hotel ya, misalnya marketingnya hotel, terus habis itu GM-nya hotel, itu mereka mensyaratkan pengalaman yang luar biasa sih. Dibuka GM hotel untuk hotel A, gitu ya, pengalaman sebelumnya minimal 5 tahun, atau bahkan kalau sekali GM mereka nggak mau 5 tahun, pengalamannya 10 tahun di bidang perhotelan ini gitu. Kenapa? Karena mereka nggak mau ngajarin dari awal. Posisi GM kan posisi tertinggi kan di hotel, posisi tertinggi mereka pasti nggak mau. Nah, bagaimana mengatasi konflik dari dari proses rekrutmen? Saya sepakat banget dengan apa yang disampaikan oleh kelompok tadi, bahwa proses rekrutmen akan berjalan seperti biasa. Hanya saja ketika kita bicara terkait dengan keberagaman, maka awareness itu harus muncul dari dua pihak. Awareness muncul dari dua pihak ini maksud gimana? Si perusahaan di pihak organisasi itu harus menyadari bahwa semakin besar organisasi, maka yang masuk pasti semakin beragam. Ya, mau misalnya organisasi itu berbasis agama pun, itu pasti yang masuk beragam. Beragam maksudnya gimana? Secara nilai berbeda, secara pemahaman moral juga pasti berbeda, hal-hal seperti itu. Itu harus disadari oleh sebuah organisasi, apalagi ketika kita bicara organisasi secara umum. Pasti semakin besar organisasi ya pasti semakin beragam. Ketika organisasi itu berada di skupnya lokal, nasional, multinasional, internasional, pasti semakin beragam. Itu harus disadari organisasi. Akhirnya ada pemahaman-pemahaman khusus atau ada nilai budaya yang diajarkan di sana terkait dengan kamu tuh sudah masuk di sini dan ini nilai yang kita punya. Jadi tolong ditanamkan di dalam diri nilai yang dipunya oleh organisasi itu. Itu yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang selanjutnya adalah awareness itu juga harus muncul di sisi pelamar kerja. Jadi teman-teman ketika Anda mau melamar kerja misalnya di perusahaan yang basisnya adalah perusahaan milik Eropa, maka Anda juga harus paham bahwa settingan kerjaan di perusahaan Eropa itu seperti apa. Settingan pekerjaan di organisasi-organisasi yang base-nya atau basisnya misalnya di Singapura itu seperti apa, di Korea seperti apa, di Cina seperti apa, itu udah harus kita punya. Jangan melamar pekerjaan itu syukur berundung. Maksud syukur berundung itu kita tidak memahami sebetulnya settingan kerja di perusahaan itu seperti apa, jangan sampai seperti itu. Ya, itu yang saya maksud bahwa awareness itu harus muncul dari dua sisi. Di perusahaannya harus muncul, pun di pelamarnya juga harus muncul. Jadi jangan kaget misalnya kalau yang saya pahami di perusahaan-perusahaan Korea itu mereka punya budaya namanya hwesik. Hwesik itu hwesa amsik. Hwesa amsik itu hwesa itu perusahaan, amsik itu makan. Jadi mereka ada dinner, company dinner. Beberapa di satu periode tertentu mereka punya company dinner. Di company dinner itu pasti ada minum-minumnya. Nah, itu yang harus disadari. Apakah terus kita misalnya muslim tidak bisa masuk ke sana? Bisa, tapi harus
pertanyaannya Ari tadi, bagaimana untuk supaya meminimalisasi diskriminasi di sebuah organisasi ya. Proses rekrutmen akan berjalan seperti biasa, tapi di dalam proses rekrutmen itu kesadaran harus timbul dari dua sisi. Gak boleh dari sebuah perusahaan aja, tapi dari sisi kita yang lama kita juga harus ngerti gimana perusahaan itu. Tuh, terus gitu ya Ari ya? Ya, Bu Lucy. Oke. Terus tadi yang pertanyaannya Ius, bagaimana menangani konflik kelas? Ini sebetulnya ya, kalau kita bicara tentang konflik kelas itu kita sebetulnya sudah tidak lagi berbicara tentang oh kamu tuh orang Papua, oh kamu tuh orang Jawa, oh kamu tuh orang Sumatera. Sebetulnya nggak sesederhana itu. Tapi lebih pada kita berbicara tentang pola pikir. Jadi kenapa sih orang Papua tuh kok begini, kok kasar, kok suka bikin masalah kayak gitu? Kok mereka tuh gampang emosi kayak gitu? Nah, sebetulnya kita nggak hanya masalah nggak hanya masalah dari orang Papuanya aja, tapi kita sudah berbicara tentang bahwa itu pola pikir yang berbeda di kita, kan? Nah, bagaimana menanganinya? Perusahaan harus menyadari ya bahwa di organisasinya ini ada orang-orang atau ada perbedaan yang berpotensi untuk menimbulkan konflik. Dan kalau itu sampai muncul, ya idealnya harus didudukkan bersama apa penyebabnya. Jadi tidak langsung ngejudge bahwa oh ini konfliknya karena ras. Belum tentu, karena konflik ras itu bisa jadi bukan konflik ras sebetulnya, tapi lebih pada konflik perbedaan pola pikir, perbedaan nilai diri, hal-hal seperti itu. Itu yang harus diselesaikan justru yang itu. Karena menurut saya kalau sekedar selek antara ras aja tanpa didasari sama satu nilai diri atau satu pemahaman tentang sebuah masalah atau sebuah isu itu, ketika nilai dirinya sama, saya rasa perbedaan ras nggak akan mencuat sebegitunya kok. Tapi meskipun di satu kita itu satu suku, satu ras gitu ya, tapi secara nilai diri atau pandangan kita terhadap satu isu tertentu berbeda pasti selek juga. Menurut saya sih organisasi harus paham dulu sebenarnya untuk masalahnya itu apa. Karena menarik ketika kita bahas seperti ini. Ada gini teman-teman, organisasi tidak selalu benar, karyawan tidak selalu salah, kan? Terkadang ketika organisasi ini salah menanggapi masalah besar yang muncul, itu masalah justru nggak akan beres, tapi merembet kemana-mana. Ya, ketika misalnya gini, misalnya ya, ada satu karyawan yang bikin ulahnya ini itu sebetulnya kalau teman-teman yang ada di sekitarnya itu menanggapi bahwa ini tuh masalah pribadi banget, tapi sengaja dibesarkan oleh dia, akhirnya seolah-olah atasan melihat itu sebagai masalah lembaga atau masalah unit, ya kan? Ketika atasan ini tidak mampu melihat bahwa ini sebetulnya masalah pribadi, maka penyelesaiannya pun bisa salah kaprah. Itu yang bahaya dari ketika kita salah memahami sebuah masalah atau salah memahami sebuah konflik dalam organisasi. Ya, itu sebenarnya bisa macam-macam, dari perbedaan bisa, dari cara pandang bisa, dari agama bisa, gender bisa, macam-macam. Tapi yang jelas, ketika sebuah organisasi itu salah dalam memahami sebetulnya apa sih akar masalahnya, maka dia akan salah mengambil keputusan. Dan ketika organisasi salah mengambil keputusan, teman-teman, bahaya banget. Karena masalah tidak selesai, tapi akan semakin besar. Mungkin teman-teman ada yang sharing terkait dengan hal yang barusan saya bilang, bahwa pernah nggak sih di tempat Anda bekerja itu sebuah perusahaan atau atasan Anda salah menganalisis situasi yang terjadi? Pernah nggak terjadi?
Jadi jangan sampai konflik yang sebetulnya itu sederhana dan mungkin sebetulnya konfliknya adalah konflik pribadi itu menjadi besar karena pihak atasan salah menganalisis situasinya. Ketika salah menganalisis situasinya ya tadi saya bilang bukannya selesai masalahnya, tapi makin lebar. Karena orang-orang akan merasa bahwa loh, kok penyelesaian seperti ini? Kok saya jadi kena? Padahal saya nggak apa-apa. Padahal saya tidak ikut campur di dalam konflik tersebut. Saya nggak ngerti konfliknya seperti apa, saya nggak ngerti kenapa menjadi besar seperti ini. Kok saya kena imbasnya? Padahal harusnya yang bermasalah, iya sih dia satu divisi sama saya, tapi dia yang bermasalah. Kenapa kok satu divisi saya kena? Itu apa namanya? Saya rasa di satu titik itu organisasi yang salah menilai masalah. Dan itu sulit kali terjadi. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman sebelum saya lanjut ke materi hari ini? Tidak ada? Oke, mungkin dari teman-teman kelas online ada yang mau menanggapi terkait dengan penjelasan saya? Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan nge-share yang memang materi hari ini, teman-teman. Wait. Oke. Sudah bisa terlihat share screen saya, teman-teman kelas online? Sudah, Bu. Oke, sip. Oke. Oke, baik. Hari ini seharusnya materinya ini ya, managing CSR dan ethics. Kalian tahu CSR kan? Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Dan bagaimana sebuah organisasi itu harus mengelola etika. Yang saya tanyakan pertama ke Anda adalah apa yang Anda tahu terkait dengan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan? Apa yang Anda tahu, apa yang Anda pahami, atau sejauh apa Anda tahu terkait dengan CSR? Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Seperti masyarakat. Seperti masyarakat. Contohnya di mana? Biasanya kalau perusahaan itu ada minimal berapa orang harus merekrut dari masyarakat sekitar. Oke, I see. Yang lain? Sejauh apa Anda tahu terkait dengan CSR? Sumbangan? Gimana ya maksudnya? Sumbangan dari perusahaan untuk warga sekitar. Oke, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap sosialnya adalah salah satu sumbangsi yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Yang lain? Tanggung jawab perusahaan untuk lingkungan di sekitarnya dia. Contohnya seperti penanaman pohon. Oke. Yang lain? Ada lagi? Teman-teman yang kelas online mungkin? Apa yang Anda tahu atau sejauh mana Anda tahu terkait dengan CSR? Izin, Bu. Yes. Tanggung jawab perusahaan di lingkungan sekitar. Contohnya itu perusahaan membangun sebuah fasilitas masjid untuk masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau nyumbang dana gitu, Bu, untuk lomba atau apa itu, Bu. Oke, thank you, Ari. Saya bersepakat dengan teman-teman yang menjawab. Intinya adalah bagaimana sebuah organisasi di tingkat manapun itu bisa dia peduli terhadap lingkungan sekitar. Ataupun yang paling sederhana adalah bagaimana sebuah organisasi itu peduli terhadap stakeholder-nya. Permisi, Bu Lucy, maaf.
Kalau Bu Lucy di depan situ suaranya nggak jelas. Kalau agak ke belakang suaranya kedengeran jelas. I see. Berarti saya nggak boleh maju-maju ya. Kalau di sini jelas nggak? Ya, itu jelas Bu. Kalau semakin ke depan itu nggak jelas. Oke, kayaknya receivernya. Oke, thank you Ari. Ya, jadi saya bersepakat dengan Anda semua bahwa kayaknya receivernya deh. Cek. Coba saya di sini. Rik, cek ya Rik. Kalau di sini suara saya masih nggak jelas nggak? Jelas, tapi kayak belum jelas banget gitu, masih agak jauh. Emang receivernya kayaknya Mbak. Nggak apa-apa Mbak, aku tak di sini aja. Oh gitu. Iya, tenang aja. Aminnya Bu kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Iya, Oke, baik. Saya ulangi lagi, saya bersepakat dengan teman-teman semua bahwa memang CSR adalah satu kepedulian yang dilakukan oleh organisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Tapi yang harus kita pahami bahwa lingkungan sekitar yang dimaksud itu adalah stakeholder. Jadi stakeholder itu kan tidak selalu masyarakat, bukan juga selalu terhadap lingkungan hidup. Tapi stakeholder itu salah satu dari karyawan. Di tingkat yang paling sederhana, ketika sebuah organisasi itu membayar gaji karyawan tepat waktu sesuai dengan apa yang dijanjikan, dan itu sudah salah satu bentuk CSR-nya organisasi terhadap stakeholder-nya. Ya. Nah, terus yang harus dipahami adalah teman-teman semakin besar organisasi itu CSR-nya semakin kompleks. Ya. Kalau tadi Aurora bilang terkait dengan sumbangan ke masyarakat, kalau dia itu perusahaannya bergerak di skupnya lokal, maka hal seperti itu, hal kecil seperti itu adalah menjadi CSR mereka. Tapi ketika kita bicara tentang perusahaan sekelas Philips, perusahaan sekelas Samsung, maka kita tidak bicara tentang CSR yang kecil. Yang saya pernah tahu, Philips itu mereka kalau ber-CSR itu membangun jaringan listrik udah bukan di satu lokasi, tapi di satu negara. Yang pernah mereka sasar adalah Ethiopia. Ya. Jadi mereka pernah ber-CSR itu caranya adalah mereka bangun jaringan listrik di Ethiopia. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka melihat bahwa ada satu tempat di Ethiopia atau beberapa lokasi di Ethiopia itu yang dia tidak ada listriknya. Sedangkan untuk mereka bisa produktif itu mereka butuh listrik, ya. Akhirnya mereka coba untuk membantu di sisi itu. Kalau Samsung yang saya pernah tahu adalah mereka kalau ber-CSR itu sudah tidak lagi Samsung kan pusat di Korea ya, tidak lagi Samsung pusat yang mengadakan CSR, tapi mereka kelasnya adalah sudah cabangnya yang mengadakan CSR. Jadi Samsung Malaysia akan ber-CSR sendiri, Samsung Indonesia ber-CSR sendiri, Samsung Korea akan ber-CSR sendiri, seperti itu. Jadi sekali lagi saya rekankan bahwa semakin kompleks, semakin besar sebuah organisasi, maka CSR-nya akan semakin kompleks dan cakupannya juga semakin luas. Nah, yang menarik dari CSR ini adalah teman-teman, CSR butuh biaya, ya kan? Menurut Anda, kenapa sih kok sebuah organisasi itu tetap mau bersusah-susah untuk melakukan CSR, even though mereka tahu dana untuk CSR itu besar banget dan potensial untuk mengurangi profitnya mereka? Kenapa menurut Anda? Pengurangan profit yang luar biasa untuk CSR, ya kan? Kalau di akuntansinya gimana? Biar kajiannya dulu. Kenapa? Biar kajiannya dulu.
nggak cuma sekedar puluh ribu, ratus ribu juta, kadang triliun, kadang miliar. Kenapa mereka mau keluar negeri? Sebagai bentuk media promosi. Gimana ceritanya? Jadi kalau sebuah perusahaan Ya. yang taman, jadi orang itu bisa tahu Ya. ini dari bangsa ini. Oh, oke. Jadi apa dampaknya ketika sebuah perusahaan atau orang-orang tahu terkait dengan itu? Setelah tahu, apa yang mereka harapkan? Oke. Jadi CSR itu mau nggak mau kita harus mengakui bahwa CSR memang berdana besar. Cuman CSR itu adalah salah satu bentuk Oke. Oke, cek. Oke, udah ya. Oke, sip. Thank you. Yuk. Kita tahu bahwa dana CSR itu besar, cuman kita juga tidak boleh melupakan bahwa CSR adalah salah satu media sebuah perusahaan untuk berpromosi. Ya, saya setuju dengan jawabannya Imam juga bahwa gimana pun ketika CSR itu dihitung dalam biaya perusahaan pasti mengurangi profit dan akhirnya menurunkan pajak, gitu ya. It's one thing, itu satu hal. Cuman hal yang lain adalah terkait dengan media promosi. Yang diinginkan oleh sebuah perusahaan ketika dia ber-CSR adalah awareness-nya kita. Bahwa, oh kalau kita lihat di Malang ya, oh taman di Malang yang sisi ini dibangun oleh BRI. Taman yang sebelah sini dibangun oleh Nivea di bawahnya Beiersdorf. Terus habis itu yang sebelah mana lagi dia dibangun oleh perusahaan lain lagi. Ingatan kita terkait hal-hal itu yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, dengan kita notice bahwa oh satu taman ini ternyata membangun ini, oh satu taman ini yang membangun ini. Harapannya adalah kita ingat, kita beli, kita tahu dan kalaupun tidak beli, maka kita ingat bahwa si perusahaan ini sudah berbuat baik. Ketika kita ingat si perusahaan ini sudah berbuat baik, maka citra atau image-nya dia akan bertahan baik di mata kita. Itu yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Itu, dan kita tidak bisa menampik bahwa CSR itu memang media promosinya perusahaan gitu untuk membangun citra perusahaan. Karena terkadang ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sebuah perusahaan itu melakukan CSR-nya dengan tulus? Kan bisa aja dia melakukan itu sebagai ajang promosi. Ya nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Kalian tahu kan bahwa Kota Malang ini taman-tamannya itu dibangun bukan dari dana pemerintah, nggak cukup dana pemerintah untuk bisa bangun Kota Malang gitu. Alun-alun saya nggak ngerti. Alun-alun sekarang siapa yang memugar? Saya lupa. Kalau dulu awalnya itu BRI. Jadi sebelum alun-alun yang baru, alun-alun yang versi sebelum ini itu yang membangun BRI. Kalau nggak salah itu BRI Marta Dinata dengan dana CSR sebesar 2 miliar. Sempat ribut pada saat itu, intinya adalah BRI kasih dana, kucurkan dana 2 miliar untuk bisa memugar, merenovasi alun-alun Kota Malang. Pada saat itu DPR ngamuk karena nggak dapat jatah. Kepala BRI-nya Marta Dinata bilang seperti ini, nggak apa-apa, kalau kami tidak boleh, dan DPR ngamuknya selain karena jatah juga karena di sana akhirnya banyak sekali ditempelin BRI gitu loh. Nah, BRI bilangnya sederhana aja, kalau kami nggak boleh naruh apapun terkait BRI di sana, kami cabut dananya nggak jadi.
nggak jadi bangun alun-alun Kota Malang. Lah siapa yang bingung coba? Ya pasti pemerintah nggak mau dong. Kami sudah mengusahakan untuk bisa kerjasama terkait dengan CSR BRI bisa keluar ke kami. Kok DPR kayak gitu? Akhirnya ribut pada saat itu, tapi akhirnya toh goal aja. Terus habis itu di jalan apa tuh? Merbabu. Itu kan ada Taman Nivea, ya kan? Ya mereka berhak untuk memberikan itu gitu. Karena memang mereka ada sumbangsih ke sana. Kalau di Jakarta ada MRT, ada apa namanya halte-halte bus yang ditempeli sama bank juga. Kalau nggak salah halte FX Sudirman itu ada BNI-nya dulunya, BNI FX Sudirman gitu. Itu hal yang wajar kok. Jadi kalau gini teman-teman, pemerintah itu tidak bisa membangun kota atau negara itu sendirian. Karena jujur pemerintah itu dananya tidak sebesar itu untuk membangun satu kota ataupun satu negara. Let's say ya kalau kata-kata saya kasar dan pemerintah itu miskin, tidak punya dana untuk itu. Siapa yang punya dana? Perusahaan. Jadi memang harus ada sinergi antara pemerintah dan perusahaan untuk bisa membangun satu wilayah tertentu. Dan mereka berhak untuk menempelkan berbagai hal di tempat di mana mereka membangun hal itu. Gitu. Wajar kok kalau di Singapura yang saya tahu satu taman kotanya itu yang bangun mempercantik itu sumbangan dari OCBC. OCBC kalau di sini berarti OCBC NSP ya. Jadi dia bilang itu Sky Garden namanya OCBC Sky Garden. Pun di websitenya akan dibilang OCBC Sky Garden. Ya nggak apa-apa kan duitnya dia. Tapi yang didapat pemerintah adalah saya tidak perlu keluar duit untuk membangun taman itu dan bisa digunakan oleh rakyat saya, masyarakat saya ataupun visitor dengan baik. Tamannya terawat tanpa saya harus keluar duit. Mau itu mau jadikan ajang promosi OCBC nggak masalah. Tuh. Kalau di Korea itu banyak banget pemerintah itu menawarkan seperti ini. Saya butuh pemugaran untuk stasiun MRT yang ini. Gitu. Oke, ditenderkan. Siapa yang mau? Kalau misalnya yang mau adalah Bank Shinhan gitu. Maka nama MRT-nya atau nama subway-nya akan berubah. Jadi misalnya Shinhan Eneng Hongdae-yok itu Station Hongdae Shinhan Bank. Maksudnya apa? Berarti yang memugar, yang membangun atau yang memelihara station itu adalah Shinhan Bank. Itu hal yang wajar banget. Kontraknya berapa lama? Kontraknya 5 tahun. Oke, kontraknya 5 tahun. Yang memelihara station itu adalah Shinhan Bank. Nanti setelah 5 tahun apa yang terjadi? Ditenderkan lagi sama pemerintah. Pemerintah nggak keluar duit, stationnya tetap bagus, stationnya tetap terawat. Ya. Kontribusi ke perusahaan apa? Boleh namanya tempelkan aja di sana. Gitu. Jadi nonsens ketika DPR waktu itu menggugat ya, ngomel ke BRI ya nonsens, nggak masuk akal. Akhirnya BRI dengan santainya bilang, kepala BRI yang waktu itu dipanggil, saya masih ingat banget, saya baca di koran pada saat itu. Dia bilang, oke nggak apa-apa, tak cabut dan aku 2 miliar nggak jadi tak gelontorkan. Lah ya kelimpungan pemerintah kotanya pada saat itu. Gitu. Jadi hal-hal itu yang menarik sebetulnya untuk didiskusikan ketika kita bahas CSR. Terus saya lanjut, kita udah banyak bahas ini. Saya ke sini. Nah, tadi seperti yang disebutkan oleh Imam tadi bahwa salah satu bentuk CSR adalah tanam pohon dan sebagainya. Nah, terkait dengan tanam pohon dan sebagainya itu kita merujuk pada green management teman-teman, bahwa sebuah organisasi saat ini tuh di push atau ditekan untuk
mengenal atau memahami dan mengimplementasikan konsep sustainability. Sustainability itu adalah satu konsep di mana konsep tersebut melingkupi 3 hal: people, planet, profit. Ya, bagaimana sebuah perusahaan itu memperhatikan keuntungannya mereka, bagaimana sebuah perusahaan itu tetap memperhatikan orang-orangnya atau lingkup sosialnya dia, baik karyawan ataupun non karyawan, dan perusahaan itu bagaimana dia tetap bisa memperhatikan lingkungan hidupnya. Ya, profit, people, planet itu 3 hal yang harus ada dalam konsep sustainability. Nah, kenapa kok saat ini sebuah perusahaan itu harus mengusung konsep sustainability? Karena kita tahu kalau di manajemen itu ada konsep seperti ini. Ketika sebuah perusahaan berdiri, maka sebetulnya eksistensinya dia itu merusak sesuatu. Ya, ketika sebuah perusahaan itu didirikan, sebetulnya dia itu merusak sesuatu. Yang pertama yang dirusak adalah tatanan sosial. Ya, bayangin aja orang yang tadinya hidup hidup ya udah bertetangga seperti biasa, terus habis itu tiba-tiba muncul satu perusahaan, maka tatanan sosialnya dirubah. Orang pengen ke sana, orang banyak pendatang yang akan kerja di sana. Makanya tadi ada konsep, siapa tadi yang bilang bahwa berapa persen dari perusahaan itu harus merekrut orang-orang di sekitar. Itu adalah sebetulnya konsep sustainability. Bagaimana sebuah perusahaan itu eksistensinya, ya dia memang merusak tatanan sosial, tapi tanggung jawab yang dilakukan adalah dia merekrut dari lingkungan sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar atau tidak, ketika sebuah perusahaan berdiri dan sebuah perusahaan itu membangun gedung ataupun membangun sesuatu, maka dia sebetulnya merusak lingkungan alam. Nah, akhirnya ketika kita menyadari bahwa sebuah perusahaan itu merusak lingkungan alam, maka harus dibarengi dengan hal-hal yang harus dibarengi dengan hal-hal yang melindungi alam juga gitu. Misalnya limbahnya dikelola dengan baik. Terus habis itu pakai tanam pohon, pakai listrik dengan efisien, hal-hal yang seperti itu. Jadi bagaimana cara perusahaan itu setelah dia merusak lingkungan alam dengan membangun gedung, maka dia juga harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Gitu. Jadi sustainability itu konsepnya seperti itu. Terus Anda tahu ini konsep SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi SDGs atau Sustainable Development Goals ini adalah usaha bersama, ya, usaha bersama dari negara-negara di dunia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Intinya seperti itu. Ya, SDGs itu seperti itu. Kenapa kok saya munculkan SDGs di sini? Karena teman-teman, ketika kita bicara sebuah organisasi itu dan berbagai dampak yang ditimbulkan karena eksistensi organisasi, itu sebetulnya kita bicara parsial. Jadi organisasi ini dampaknya seperti ini, organisasi ini dampaknya seperti ini, parsial bicaranya. Tapi ternyata dampak dari berbagai organisasi ini dampaknya adalah ke satu negara, di mana bisa jadi satu negara itu adalah penghasil limbah yang luar biasa, pencemar udara yang luar biasa karena adanya berbagai perusahaan yang ada di sana. Nah, untuk mengatasi hal itu, ini sebetulnya dicanangkan oleh PBB, ya, oleh United Nations. Kita harus melakukan sesuatu. Jadi negara-negara yang ada di dalam PBB itu berusaha untuk bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, lewat SDGs ini. Jadi bagaimana sebuah negara itu mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui berbagai hal yang ada di sini. Tapi tidak lantas satu negara itu dibebani oleh semua nomor ini 1-17, enggak seperti itu. Kenapa? Kalau Anda perhatikan di nomor 14 itu dia bicara tentang life below water. Kalau negaranya enggak punya laut, gimana dia mewujudkan itu? Enggak bisa kan? Akhirnya negara-negara yang dia enggak punya laut, kalau kita sih
punya ya pasti ya, daratan punya, laut punya gitu. Tapi gimana dengan negara-negara Eropa yang ada di tengah-tengah itu yang nggak punya laut, ya kan? Jadi mereka tidak tidak pakai nomor 14 gitu. Atau misalnya mana ya? Indonesia itu dia ada life below water nggak ya? Saya lupa. Kayaknya Indonesia itu nggak ada di nomor 14 deh. Dia juga nggak SDGs-nya Indonesia itu tidak di nomor 14, tidak di nomor 15 juga, tapi dia ada di no poverty. Indonesia itu berusaha untuk mencoba mengurangi angka kemiskinan, zero hunger. Jadi Indonesia itu mencoba untuk menekan angka kelaparan, hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi tidak semua nomor SDGs ini harus dicapai oleh setiap negara, tapi dia boleh memilih mana yang mau jadi tujuan utamanya dia ada di mana. Itu SDGs. Jadi kita tahu bahwa ternyata konsep sustainability, konsep CSR itu tidak hanya bergerak di organisasi saja, tapi juga bergerak di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat negara. Gitu. Ini ada konsep seperti ini. Ini pertama kali Anda dengar atau pertama kali? Oke, SDGs. Oh iya, by the way, saya ini random info aja. Saya kemarin 2 hari ini saya melihat postingan teman saya. Teman saya itu dosen gizi di UGM. Tuh. Saya lupa apakah minggu lalu atau 2 minggu lalu teman saya ini mengundang profesornya, pembimbingnya untuk bisa mengisi satu sesi mata kuliah di kampus gitu via online. Terus dia sharing beberapa slide, terus saya baca, menarik slide-nya. Karena bicara tentang gizi, tentang penyelenggaraan makanan apa gitu loh, saya lupa mata kuliahnya. Si dosennya ini di slide-nya itu bilang terkait dengan what Indonesia has to do. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia untuk penyelenggaraan MBG sebetulnya. Jadi mulai dari sasarannya yang harus diperbaiki, di mana tidak perlu semuanya dulu, tapi sasar ke tempat-tempat yang tertinggal, yang jauh gitu. Yang pertama. Terus habis itu yang kedua terkait dengan bagaimana menu dari MBG ini harus benar-benar kamu mau MBG-mu ini sasarannya kemana? SD, SMP, SMA itu beda menu harusnya. Karena kebutuhan gizinya mereka berbeda. Yang menarik adalah Korea itu saya rasa mereka sudah cukup bagus untuk sisi itunya ya. Tahu nggak berapa tahun mereka harus membangun sistem itu? 70 tahun. Sampai mereka punya konsep dalam tanda kutip MBG versi Korea. Sampai 70 tahun. Kayaknya saya umur saya nggak akan sampai deh untuk melihat MBG yang. Cuman yang ada banyak step gitu yang harus dilalui sampai akhirnya ada kesimpulan bahwa Korea membangun sistem MBG-nya seperti saat ini itu sampai 70 tahun. Gila. Panjang banget, maksudnya perjalanan kita tuh masih panjang untuk sampai ke sana. Random info. Oke. Slide terakhir saya yang saya pengen Anda tahu terkait dengan enterprise atau perusahaan. Teman-teman, let's learn something else. Anda pernah tahu social enterprise? Pernah dengar social enterprise? Gini, ketika kita bicara enterprise, maka saya terbiasa untuk membagi enterprise atau perusahaan itu ke dalam 2 hal atau 2 tipe. Yang pertama adalah common enterprise, yang kedua adalah social enterprise. Kalau kita bicara common enterprise, then marilah kita berpikir seperti biasanya, bahwa sebuah perusahaan itu didirikan untuk meraih profit, dengan dia juga bisa ber-CSR untuk membangun image-nya mereka, bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya ataupun lingkungan hidupnya. Common enterprise. Nah, saya akan hari ini kenalkan ke Anda terkait dengan social enterprise. Berbeda dengan common enterprise yang tadi saya jelaskan, social enterprise ini bergeraknya berbeda. Jadi
social enterprise ini adalah perusahaan yang dari awal mereka itu sudah punya dua tujuan. Yang pertama adalah profit, yang kedua adalah menyelesaikan masalah sosial ataupun lingkungan hidup. Jadi kalau common enterprise itu ujungnya adalah profit, mereka bagaimana meraih profit dibarengi dengan kegiatan sosial. Kalau social enterprise itu dari awal memang tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan sosial ataupun lingkungan hidup dan meraih profit dari sana. Anda bisa browsing, yang pertama mungkin Anda bisa browsing Pelangi Nusantara, Pelanusa, ataupun yang kedua Anda bisa browsing Duanyam. Itu dua social enterprise asli dari Indonesia yang sukses. Duanyam atau Pelanusa, terserah mau browsing yang mana. Pelanusa. Menarik. Siapa yang browsing Duanyam? Duanyam. Enggak ada. Siapa yang browsing Pelanusa? Oke. Pelanusa itu dibangun oleh namanya Bu Yanti. Foundernya adalah Bu Yanti. Bu Yanti dan saudara-saudaranya, Bu Yanti dan keluarganya ini adalah orang yang dibesarkan dibesarkan dengan kemampuan untuk merajut, jahit kayak gitu. Ya, jadi beliau dan saudara-saudara itu punya kemampuan itu. Nah, setelah akhirnya beliau sekolah, terus akhirnya berkeluarga dan sebagainya, ternyata beliau itu melihat bahwa ada satu hal yang nggak beres di lingkungan sekitarnya. Beliau posisinya di Singosari sini. Yang nggak beres adalah beliau melihat bahwa kenapa kok wanita-wanita di sekitar saya itu cenderung menikah muda dan kehilangan bukan kehilangan harga diri, kehilangan kemampuan untuk berdaya guna karena mereka harus menikah di masa muda. Jadi budaya di sekitarnya beliau adalah ya wanita tuh kudu ndang rabi, nang duwe anak, ngurusi omah. Itu budaya yang berkembang. Dan mirisnya adalah setelah sekitarnya beliau ini menikah, wanita-wanita di sekitarnya beliau ini menikah, jadi tidak berdaya guna gitu. Penghasilan tidak ada. Akhirnya nun sewu kalau misalnya suaminya meninggal, mereka akan kelimpungan. Nah, berawal dari situ beliau pengen mengubah stigma. Tentunya nggak mudah ya. Perjalanan beliau untuk membangun Pelanusa seperti sekarang itu butuh sekian belas tahun gitu. Akhirnya beliau melihat kehidupan sosial yang menurut beliau mestine nggak ngene lah gitu ya. Terus di sisi lain meskipun wanita-wanita ini menikah muda, tapi harus tetap berdaya guna. At least dia punya pegangan sendiri secara uang. Mungkin kalau kita yang wanita di sini sudah beda ya pemikirannya ya, tapi tidak begitu dengan kondisi lingkungan sosial di sekitarnya beliau. Nah, terus karena beliau punya kemampuan untuk menjahit itu, akhirnya beliau coba untuk misalnya kalau inilah kecil-kecilan dulu. Kain perca kan banyak dari sisa-sisa jahitan. Cobalah gimana caranya kain perca itu bisa dijual. Ini beliau mulai dari kelompok yang sangat kecil. Sekarang kalau pemberdayaan itu sudah luar biasa. Beliau itu ada sewa satu tempat di MCC untuk workshopnya beliau. Itu kalau berbagai komunitas bisa datang ke sana, misalnya ibu-ibu dari mana yang kayak gitu. Tuh, jadi dari situ sudah terasa ya bedanya dengan perusahaan pada umumnya, bahwa beliau menyelesaikan masalah sosial, dan dari hasil pemberdayaan ini kain perca yang sudah jadi selimut dan sebagainya ini itu dijual, dari situ duitnya. Tuh, tentunya tidak mudah untuk membangun hal seperti itu. Kalau Duanyam itu adalah berbagai kerajinan tangan dari lontar yang itu basisnya kalau nggak salah entah di NTT entah di NTB, NTT seingat saya. Jadi si foundernya Duanyam ini melihat bahwa
wanita-wanita di NTT di daerah itu pinter banget untuk bikin kerajinan, tapi sayangnya mereka tidak punya kemampuan untuk menjual itu gitu. Nah, dia berusaha untuk, ayo Bu, ini bisa nih dijual gitu. Karena dia coba untuk desain, terus habis itu coba untuk membantu pemasarannya. Sekarang sukses banget tuh doanya. Jadi social enterprise, saya kenalkan ke Anda konsep social enterprise itu yang seperti itu. Jadi mana enterprise itu tidak hanya bicara tentang profit, tidak hanya bicara tentang profit yang dibarengi dengan CSR, tapi bicara tentang bagaimana sebuah organisasi itu bisa menyelesaikan permasalahan sekaligus meraih profit. Banyak banget social enterprise itu, banyak banget. Cuman kelemahannya satu, barangnya social enterprise itu biasanya mahal. Biasanya mahal. Kayak yang barangnya Pelanusa itu mahal-mahal. Selimut itu bisa 100.000, di atas 500.000 sampai juta. Karena ya bayangin aja ya, itu selimut asalnya dari kain perca tapi bisa bentuk satu motif tertentu yang kayak gitu. Itu kan pasti butuh kreativitas yang sangat tinggi ya. Dan lagi hasil dari kreativitas dan ada sisi sosial yang pengen dimasukkan di sana. Jadi pasti mahal kalau ini. Terus mungkin satu lagi, kalian tahu produk Body Shop? Mahal ya. Produk Body Shop itu salah satu alasan kenapa mahal karena si perusahaan ini itu tidak mau beli bahannya itu lewat tengkulak. Jadi mereka itu maunya mereka langsung beli bahannya di petani. Karena kenapa? Mereka merasa bahwa kalau saya beli bahan lewat tengkulak, apapun itu bahannya, maka saya akan mengayakan tengkulak tanpa memberdayakan petani. Karena petani dapatnya sedikit, jadi dia maunya langsung beli di petani. Dan hal itu juga yang bikin Indonesia salah satu wangi atau parfum yang terkenal dari Body Shop itu wangi moringa. Moringa itu daun kelor. Indonesia itu kan kayak tuh daun kelornya. Tapi dulu Body Shop ambil di Indonesia. Jadi ada 2 penghasil daun kelor yang cocok untuk Body Shop, yaitu Indonesia dan India. Dia sekarang tetap ambil di India, nggak mau di Indonesia. Kenapa? Terlalu banyak tengkulaknya. Karena Body Shop sudah merasa saya kesulitan untuk mengambil atau membeli langsung dari petani. Terlalu banyak tengkulaknya, saya hengkang dari Indonesia. Dia cuman ambil sekarang dari India. Dan efeknya adalah ternyata hal itu berdampak. Akhirnya moringa, harum yang moringa itu yang tadinya banyak, akhirnya lebih sedikit sekarang. Karena bahan bakunya cuman ada di India aja. Jadi ternyata seperti itu. Saya tahunya dari mana? Kebetulan pada saat itu ngobrol sama pegawainya cerita banyak banget. Jadi gini loh Mbak, gini. Loh, moringa itu udah lama. Iya Mbak, moringa itu sudah lama. Tapi sadar nggak kalau sekarang semakin jarang di Indonesia? Iya, semakin jarang. Ya itu karena begini dia cerita. Wow, saya cuman kayak, iya Mas, beneran kayak gitu? Iya. Gitu. Jadi emang Body Shop itu kenapa kok kadang wangi ini ada, kadang hilang, kadang wangi ini tuh yang tadi banyak jadi sedikit. Ya karena itu. Dan dia nggak mau kalau nggak langsung ke petaninya. Karena jadi gini, kalau sudah sampai di petaninya, dia nggak akan sekedar ya udah saya beli, enggak, tapi ke petaninya, ini loh yang kami mau kualitas yang seperti ini, ayo tak bantu buat menghasilkan produk yang bisa saya beli. Jadi pemberdayaannya dia mau ada di situ, tapi ketika itu nggak tercapai, ditinggal sama dia. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Ya. Perusahaan membayar pajak. Iya. Salah satu bentuk tanggung jawabnya perusahaan ke pemerintah sebetulnya. Cuman jangan dikomplekskan ya. Kalau pertanyaan seperti itu iya. Namun ketika kita menarik ke satu hal yang lebih kompleks, bagaimana
apa namanya penyalahgunaan pajak bagaimana beda cerita. Cuman kalau pertanyaannya adalah apakah itu salah satu bentuk tanggung jawab sosial? Iya. Salah satu kewajibannya tanggung jawabnya perusahaan ya membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi ketika kita bicara terkait dengan implementasi atau praktek yang mungkin bisa salah kaprah, beda cerita. Ada lagi? Sudah? Gak ada? Oke, baik. Berarti hari ini yang nggak masuk Nova dan Nais ya. Oke, baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, saya terima kasih banyak atas atensi kehadiran dan diskusinya hari ini. Minggu depan siapa yang presentasi? Nova Nais. Jangan sampai salah materi ya. Oke. Iya, yang setelah CSR. Yang setelah CSR. Apa ya? Lupa saya. Nanti bukunya kasihin ke mereka ya. Bukunya, ya wis monggo aja, nggak apa-apa. Oke, baik kalau gitu saya akhiri kelasnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, yuk sama-sama. Saya tak lanjut dulu. Oke, baik untuk teman-teman kelas online bisa dengar suara saya? Ya, Bu. Oke. Kita langsung masuk di sini. Nah, kita mau langsung masuk di sesi diskusi untuk teman-teman kelas online. Diskusi kita, pertanyaan diskusi kita hari ini yang pertama adalah bagaimana praktek CSR di tempat Anda bekerja. Yang pertama. Yang kedua, inisiatif green management apa saja yang diterapkan pada tempat Anda bekerja. Jadi jangan takut untuk menjawab yang kedua ya teman-teman. Karena gini, ketika kita berdiskusi terkait dengan green management itu biasanya kita selalu berpikir tentang tanam pohon. Kalau ada di pantai itu biasanya tanam bakau dan sebagainya. Tidak seperti itu. Atau pengolahan limbah. Tidak hanya seperti itu. Tapi inisiatif-inisiatif kecil, efisiensi listrik itu bisa jadi inisiatif green management di tempat Anda bekerja. Apalagi ketika tempat Anda bekerja adalah perusahaan jasa. Gitu. Jadi sama-sama. Oke, ya. Monggo, silakan. Kalau ada yang mau menjawab terkait dengan pertanyaan diskusi dari saya, dipersilahkan. Yuk, sama-sama. Monggo teman-teman kelas online. Yuk, sama-sama. Yang mau menjawab pertanyaan, ya. Mau menjawab pertanyaan diskusi saya, dipersilahkan. Izin, Bu. Ya, monggo silahkan. Kalau di tempat saya sih, Bu ya. Tempat saya itu kan bukan perusahaan yang gede atau pabrik Ya. gitu ya, Bu. Ya. Dia itu kalau di tempat saya itu Kalau tempat saya itu seperti di kantor, di ruko gitu loh, Bu. Jadi kalau untuk masalah efek dari masyarakat itu sepertinya nggak ada. Tapi kalau dari tempat saya bekerja itu mungkin ada kayak iuran RT setempat tiap bulan gitu, Bu. Terus sama kayak setiap setahun sekali itu kantor saya nyumbang di daerahnya itu nyumbang berapa gitu untuk acara di masyarakat sekitar gitu. Oke, Nggak CSR-nya seperti ya. Tapi saya waktu itu pernah magang itu di PT Beton Pandaan itu loh, Bu. Dia kan bergerak di bidang material konstruksi ya. Itu tuh saya waktu itu pernah tahu perusahaan itu tuh CSR ke masyarakat sekitar itu, kalau saya nggak lupa itu tiap dusun itu dia membangun pompa air, tandon air gitu, Bu. Tiap dusun. Jadi kayak berarti mekanismenya itu tiap masyarakatnya itu mengajukan proposal dulu atau inisiatif dari perusahaan itu sendiri, Bu. Oke, untuk bisa bangun tandon air itu ya? Ya. I see. Akhirnya terbangun semua itu Ari. Kan pasti banyak dusun toh ya? Ya,
Iya, waktu itu kan saya cuma berapa 2 bulan atau berapa gitu Bu. Itu kayak masih direncanakan gitu, nggak tahu apa udah terrealisasi semuanya apa enggak. I see. Tapi Oke. mungkin saya agak tahu Mm-mm. sedikit gambaran CSR-nya itu Heeh. seperti itu gitu. Oke. Oke. Thank you. Kalau green management, Ri, ada nggak yang mungkin sederhana yang diterapkan di tempatmu kerja? Nggak ada sih Bu, ya cuma itu toh. Soalnya ya kayak biasa nggak Ada ini nggak? Ada inisiatif digitalisasi nggak? Sesuatu yang tadinya manual, terus sekarang digital. buat siapa? Yo macam-macam, bisa di sisi apapun. Kalau misalnya dulu laporan harus di print, sekarang enggak, yang kayak gitu. Iya, ada. Nah, itu green management, Rik. Itu inisiatif green management. Jadi, gimana? Green management itu dampaknya nggak ke masyarakat, tapi ke lingkungan internal gitu juga bisa Bu ya? Bisa. Jadi, apa namanya, kalau misalnya yang tadinya laporan tuh harus dicetak, sekarang nggak perlu deh, pakai ini aja, online aja, pakai Google Drive misalnya kayak gitu. Itu bisa Iya, banget. ada Bu kalau itu. Oke. Thank you, Ari. Yang lain? Siapa yang mau menjawab pertanyaan diskusi dari saya? Dipersilahkan. Saya izin menjawab ya, Pak. Iya, silakan Safety. Kalau untuk pertanyaan yang gimana CSR perusahaan saya lakukan, itu kan perkenalan dulu nih, ini perusahaan saya kan nggak berada di jalan besar, jadi berada di rank 2 atau rank 3, yang otomatis bersinggungan sama masyarakat. Nah, itu kan jalannya kan setiap hari, perusahaan saya kan perusahaan distribusi yang mana setiap hari itu dilalui 4, 5, 6, 7 kendaraan besar. Yes. Nah, itu kan otomatis karena jalan itu kalau semakin hari dilewati kendaraan besar, makin apa ya, tidak rata gitu lah. Nah, itu karena perusahaan sadar karena kita berdiri itu di lingkungan masyarakat, otomatis perusahaan juga harus sadar diri dan jadi dengan cara berkontribusi untuk membenahi jalannya. Jadi berapa periode atau kiranya jalan itu udah rusak kelihatannya, itu perusahaan ikut andil Bu. Karena kalau nggak gitu pasti diomong sama masyarakat. Oke. Itu CSR yang dilakukan ya, perbaiki jalan. Betul. Kalau green management di tempat kerja apa? Safety yang kamu tahu diterapkan? Nah, ini kan perusahaannya perusahaan distribusi pestisida ya Bu. Jadi banyak itu sampah kardus. Jadi setiap hari kardusnya tuh banyak banget. Jadi dengan cara tiap rutin itu diambil lah sampah-sampah kardusnya sama tukang rosoknya gitu. Jadi lingkungannya tetap terjaga impiannya. Sama kan aroma pestisida itu itu menyengat banget. Nah, itu biasanya kita barang-barang tertentu yang aromanya emang menyengat banget itu diletakkan di tempat yang khusus yang nggak banyak dilewati orang. I see. Gitu, Oke. Jadi nggak Jadi nggak mengganggu gitu ya? betul. Kalau tiap hari aroma pestisida itu ya lama-lama bisa KO Bu. Oke, thank you Safety. Yang lain teman-teman? Nggak ada? Oke, baik. Kalau memang tidak ada teman-teman, terima kasih banyak atas atensi teman-teman hari ini. Terima kasih banyak kehadirannya. Saya tutup dengan satu quote terkait dengan balancing, sebetulnya balancing antara apa yang dilakukan organisasi dan lingkungan hidup gitu ya. The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. Intinya adalah keberlangsungan perusahaan itu akan terjadi ketika kita juga merawat lingkungan hidup. Jadi ketika kita tidak berusaha untuk merawat lingkungan hidup di tempat perusahaan berada, maka kita juga atau perusahaan atau organisasi juga tidak akan bisa bertahan. Seperti
seperti itu ya. Jadi itu hal yang harus diperhatikan oleh sebuah organisasi dalam mengelola operasionalnya. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi diskusi hari ini, saya terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, terima kasih banyak atas atensi dan diskusinya. Saya tutup kelas hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Saya izin live meeting dulu. Terima kasih. Ya, sama-sama.